Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Bintang Caniago, NIM 1930105031. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepercayaan dan agama di Minangkabau. Pertama itu ada mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Kita bahas tentang mitos. Mitos berasal dari bahasa Yunani, mutos, yang berarti cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Istilah mitos dalam bahasa Inggris yaitu myth, yang berarti narasi simbolis. Biasanya berasal dari asal yang tidak jelas atau tidak diketahui dan bersifat tradisional, yang seolah-olah menghubungkan peristiwa aktual dengan kepercayaan religius. Mitos berbeda dengan perilaku simbolik seperti pemujaan dan ritual, juga tempat atau objek simbolis seperti kuil dan ikonnya. Mitos berisi cerita, kisah, narasi, ataupun larangan yang memiliki pesan khusus di baliknya. Seiring dengan berkembangnya zaman di mana teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang, kepercayaan pada hal-hal seperti mitos mulai berkurang. Mitos Minangkabau yang masih bertahan dan diceritakan sampai saat ini disebabkan oleh dampak dan efek yang masih ada di dalam masyarakat. Mitos-mitos larangan seiring perkembangan zaman sudah tidak lagi begitu dipercaya oleh masyarakat Minangkabau. Namun mitos larangan tersebut banyak diturunkan oleh orang tua kepada anaknya dengan tujuan untuk mengajarkan perihal moral, etika, maupun budaya dalam suku Minangkabau. Salah satu mitos yang masih sering diturunkan oleh masyarakat Minangkabau adalah mitos anak perempuan tidak boleh duduk di depan pintu karena akan sulit mendapatkan jodoh. Nilai-nilai yang ada dalam mitos tersebut dipercayai dan mengakar dalam masyarakat suku Minangkabau dari generasi ke generasi. Mengenai perempuan baik-baik harus menjaga sikap dan tidak sembarangan bertemu dengan orang asing. Dalam mitos tersebut, pintu merupakan tempat terbuka di mana orang dapat melihat, melintas, dan masuk ke dalam rumah, sehingga apabila seorang perempuan duduk di depan pintu, maka siapapun dapat melihatnya, mulai dari orang yang dikenal, laki-laki, perempuan, maupun orang asing yang tidak dikenal. Hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak etis apabila seorang perempuan Minangkabau menyepakati mengenai perilaku dan batasan-batasan sebagai seorang perempuan untuk menjaga harkat dan martabatnya. Batas-batas perempuan ini masih berlaku hingga sekarang, terutama di lingkungan yang masih memegang erat adat istiadat dan budaya. Yang kedua itu tentang kepercayaan. Kepercayaan rakyat merupakan semacam ungkapan tradisional daerah-daerah yang termasuk ke dalam folklore. Ungkapan kepercayaan rakyat merupakan aset kebudayaan nasional yang tersimpan dalam kebudayaan daerah. Ungkapan mencerminkan sesuatu nilai-nilai budaya yang dianut atau disembah oleh penduduk daerah tersebut. Kepercayaan rakyat umumnya diwarisi melalui media tutur kata. Tujuan dari ungkapan kepercayaan rakyat ini salah satunya adalah untuk mendidik masyarakat di Minangkabau. Oleh sebab itu, ungkapan ini banyak berkembang di kalangan orang tua yang menggunakan sebagai sasaran dalam mendidik anak-anak mereka. Contohnya, indak buliah bagadang malam hari, beko tiba ular. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara begadang dengan ular. Hal yang dimaksud di sini adalah supaya menjaga ketenangan di malam hari, karena malam hari ini merupakan waktu untuk beristirahat. Zaman sekarang, ungkapan kepercayaan rakyat masih dikenal di lingkungan masyarakat yang sudah berpikir maju, bahkan betapapun modernnya suatu masyarakat tidak akan terlepas dari kepercayaan rakyat. Hal ini masih ditemukan sebagian kecil orang-orang yang menggunakan ungkapan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tentang kepercayaan sebelum Islam masuk di Minangkabau. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi kepada alam, sehingga paham Hinduisme dan Buddhaisme tidaklah begitu berpengaruh. Itulah makanya orang Minang menyebut daerahnya bukan
dengan kata tanah ataupun daerah, tetapi dengan alam Minangkabau. Konsep adat yang berorientasi ke alam tersebut tercermin dalam pepatah, pepitih, serta pantun-pantun yang terdapat dalam tampo adat alam Minangkabau, seperti alam takambang jadi guru. Dari alam dapat diambil pelajaran, itu adalah maksudnya. Di samping itu ada Minangkabau tidaklah memiliki hal-hal yang bersifat keakhiratan, tetapi selalu berorientasi kepada gejala-gejala alam. Landasan pembentukan sistem adat termasuk etika adalah alu jupatui atau alur dan patut, serta rasa juparaso atau rasa dan periksa. Sangat dominan sehingga adat dan etika menyatu dalam individu atau anggota masyarakat. Dalam perjalanan J.L. Buddhisme 1974 bahwa agama Hindu dan Buddha kurang berpengaruh disebabkan antara lain, pertama karena kedua agama tersebut datang ke Minangkabau melalui kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang bermisikan penaklukan dan dibawa oleh para penyerbu. Kedua, walaupun Aditya Warman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, namun kekuasaannya dapat dikebiri sehingga tangannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat di nagari-nagari, terutama di daerah Luhak Nantigo. Ketiga, misalnya dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol sehingga penyebaran agama kurang mendapatkan perhatiannya. Keempat, pengaruh adat dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat dan benar-benar berakar sehingga tidak mudah dipengaruhi paham-paham lainnya. Kelima, suasana masyarakat berdasarkan kasta-kasta tidak dikenakan di hati masyarakat Minangkabau karena hal tersebut sangat bertentangan dengan kehidupan demokrasi yang telah mendarah daging bagi diri masyarakat Minangkabau. Agama Hindu dan Buddha walaupun pengaruhnya amat kecil di Minangkabau, namun dalam praktiknya telah bercampur aduk dengan kepercayaan praagama dan adat. Namun situasi yang demikian, agama Islam sampai ke Minangkabau, Islam menemukan masyarakat Minangkabau telah mempunyai adat dan kepercayaan praagama, ditambah dengan unsur-unsur agama Hindu dan Buddha seperti percayaan reinkarnasi, keharusan membakar kemenyan sebelum berdoa dan bergaul ke kuburan dan tempat-tempat keramat, syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafah. Yang ketiga yaitu sejarah masuknya Islam di Minangkabau. Menyebarkan agama Islam dilakukan dengan dua cara, yaitu ekspansi teritorial dan jalur perdagangan oleh saudagar-saudagar yang sekaligus berfungsi sebagai juru dakwah. Pihak-pihak yang membawa agama Islam masuk ke Minangkabau seperti dai yang berorientasi sufi lebih memperhatikan kemurnian hati daripada benar tidaknya tindakan menurut ketentuan agama. Islam masuk ke Minangkabau diperkirakan sekitar abad ke-7 Masehi. Meskipun begitu, ada juga pendapat lain yaitu abad ke-13. Namun para sejarawan sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur dagang. Sebagaimana dijelaskan bahwa Minangkabau selain terletak pada jalur yang strategis dalam hal perdagangan, juga merupakan penghasil komoditi pertanian dan rempah-rempah terbesar di Pulau Sumatera, seperti lada dan pala. Potensi demikian mengundang minat para pedagang asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau, dan juga diantaranya para pedagang asing tersebut ada pedagang Islam yang merupakan juga penyebar agama Islam. Kedua, penyiaran Islam tahap ini berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh. Itu tepatnya pada 1285 sampai 1522 Masehi. Sebagian umat yang telah terlebih dahulu masuk Islam melalui pedagang Aceh juga berperan sebagai mubaligh. Mereka giat melakukan penyiaran dan pengembangan Islam di daerah pesisir di mana mereka berdagang, terutama wilayah di bawah pengaruh Aceh, dalam kurung Samudra Pasai.
Salah satu faktor pendorong mereka adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa sampaikanlah ajaranku meskipun hanya satu ayat. Sejak saat itu Islamisme atau Islamisasi di Minangkabau dilakukan secara besar-besaran dan terencana. Keadaan ini berlangsung pada abad 15 Masehi. Pada masa itu pula seorang putra Minangkabau, Burhanuddin, putra Koto Panjang, Pariaman masuk Islam. Ia kemudian pergi ke Aceh menuntut ilmu keislaman pada Syekh Abdul Rauf. Setelah pulang dari Aceh, ia secara intensif mulai mengajarkan Islam di daerahnya, terutama di sekitar Bulakan. Ternyata apa yang ia usahakan disambut baik oleh masyarakat untuk mempelajari dari berbagai pelosok Minangkabau. Melalui murid-murid Burhanuddinlah Islam berkembang sampai ke daerah Darek atau dataran tinggi. Sehubungan dengan itu muncul pepatah adat mengatakan bahwa syarak mendaki adat menurun. Artinya Islam mulai berkembang dari daerah pesisir ke daerah pedalaman. Sementara itu adat berasal dari daerah baru kemudian dikembangkan ke daerah rantau termasuk pesisir. Jalur ketiga yaitu Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daratan tinggi. Pada periode ini kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha. Namun demikian sebagian besar masyarakat telah menganut Islam. Pengaruhnya begitu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini bagi Pagaruyung hanya menunggu waktu memeluk Islam. Sehubungan dengan hal itu, Islam baru masuk menembus Pagaruyung setelah Anggawarman Mahadewa sang raja memeluk Islam. Setelah ia masuk Islam, namanya diganti dengan Sultan Alif. Sejak itu Pagaruyung resmi menjadi kerajaan Islam dan sekaligus raja melakukan perombakan dalam penyempurnaan sistem pemerintahan disesuaikan dengan lembaga yang telah dikembangkan di dunia Islam. Penyempurnaan yang dilakukan adanya lembaga pemerintahan bari di tingkat atas, yaitu Raja Ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Masuknya Anggawarman Mahadewa masuk Islam secara tidak langsung menyebabkan Islam makin luas hampir ke seluruh wilayah Minangkabau. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, kehadiran Islam bagi masyarakat Minangkabau merupakan suatu rahmat. Karena dengan ajaran Islam, adat Minangkabau semakin kokoh dan sempurna. Sehubungan dengan itu, Syaifullah berpendapat bahwa sejak Islam menjadi agama masyarakat Minangkabau, adatnya mengandung ajaran-ajaran yang bersamaan dalam bidang sosial. Dengan begitu, adat Minangkabau juga mengandung ajaran tentang aturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan khaliknya, aturan tentang pembina persatuan, aturan tentang memegang teguh prinsip musyawarah dan mufakat, dan tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan ajaran yang 4 macam sebagai pegangan dan pedoman. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.